Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Elemental yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang setiap elemen yang ada di muka bumi, yaitu elemen udara, tanah, air, dan api. Mereka semua tinggal bersama di sebuah tempat yang bernama Element City. Namun sayangnya elemen api sangat dikucilkan karena dianggap sebagai elemen perusak. Apalagi saat ada benih-benih cinta antara dua elemen yang berbeda. Dapatkah mereka bersatu? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri elemen api yang bernama Barney dan Cinder. Di sana nampak mereka menaiki sebuah perahu untuk pergi ke suatu tempat dan mencari tempat baru untuk tinggal. Selain itu nampak juga Cinder yang sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan bayi api. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menemukan sebuah kota yang bernama Element City. Di kota itu sudah tinggal 3 elemen, yaitu elemen tanah, air, dan juga udara. Namun ternyata sesampainya di kota itu, mereka yang merupakan elemen api sangat dijauhi oleh elemen yang ada di sana. Hal itu karena mereka menganggap elemen api sangat berbahaya bagi mereka. Bahkan saat mereka sedang mencari tempat tinggal, semua tempat penyewaan menolak mereka. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah terbengkalai. Singkat cerita, akhirnya bayi mereka pun dapat lahir dengan selamat. Kemudian Barney pun memberikan sedikit api biru pada anak perempuannya yang bernama Amber. Setelah beberapa tahun kemudian, Amber kecil lalu diberitahu oleh ayahnya bahwa mereka harus menjaga peninggalan leluhur mereka yang berupa sebuah api biru. Dan salah satu tugas Amber adalah menjaga api tersebut agar tidak padam. Kemudian nampak mereka juga memiliki sebuah toko dengan nama The Fire Flash. Di sana mereka menjual berbagai kebutuhan untuk para elemen api, seperti makanan dan juga peralatan rumah khusus yang dipakai oleh elemen api. Setelah beberapa tahun berlalu, ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh para elemen api lainnya, dan daerah sekitar rumahnya Amber menjadi daerah khusus untuk penduduk kaum api. Di tengah mereka menjaga toko, sekilas nampak elemen air datang untuk mengacaukan di sana. Namun Amber langsung menegur mereka hingga membuat mereka kabur. Singkat cerita, nampak Barney yang sudah semakin tua. Saat seorang customer datang, Amber yang sudah mulai dewasa pun diberi kesempatan untuk melayani pelanggan tersebut. Namun karena pelanggan itu terus meminta gratisan, amarah Amber pun meledak dan membuat toko itu terbakar. Hal itu membuat Barney keluar dan mengatasi masalah tersebut, lalu membawa Amber ke dalam untuk menasihatinya. Hingga beberapa tahun kemudian, Amber yang terus mendapat pelanggan menyebalkan berusaha untuk menahan emosinya. Namun sayangnya hal itu masih gagal dilakukan olehnya. Setelah itu nampak Cinder yang merupakan peramal sedang melakukan prakteknya, tapi malah diganggu oleh Amber yang mau mengantarkan pesanan. Di tengah perjalanan ia pun diganggu oleh Claude yang ternyata sangat menyukai Amber. Setelah mengantar semua pesanan, Amber pun kembali pulang dan menemukan ayahnya yang ketiduran. Amber pun membangunkannya dan mengajaknya masuk ke dalam. Hingga suatu hari, Amber yang sedang menjaga tokonya seorang diri mengalami kesusahan karena banyaknya pelanggan yang datang. Di tengah semua kekacauan tersebut, Amber pun terus berusaha menahan emosinya. Karena sudah tidak tahan, ia pun langsung berlari ke bawah rumahnya untuk meluapkan emosinya. Namun hal itu malah membuat pipa air di dalam toko itu meledak dan membuat tempat itu banjir. Hingga tak lama kemudian muncul sosok elemen air bernama Wade. Ia muncul sambil menangis karena mengagumi kedekatan Amber dengan keluarganya. Amber yang kaget pun menanyai siapa Wade sebenarnya. Kemudian Wade pun menjelaskan jika ia adalah seorang petugas pompa air yang tidak sengaja tersedot ke pipa rumah Amber. Ternyata pipa air di bawah rumah Amber sudah banyak sekali yang bocor, sehingga Wade harus melaporkan hal itu pada pihak yang berwenang. Hal itu akan membuat toko mereka ditutup. Melihat Wade pergi untuk menyerahkan laporan tersebut, Amber pun lalu mengejarnya. Ia bahkan sampai nekat naik kereta untuk mendapatkan laporan tersebut. Setelah melewati berbagai rintangan yang ada, Amber pun semakin emosi dan menghalau jalan Wade. Namun pada akhirnya misi Amber untuk mendapatkan laporan itu pun gagal.
Hal itu langsung membuat Amber sedih, karena jika toko itu tutup, maka ayahnya tidak bisa mewariskan toko tersebut padanya. Melihat hal itu, Wade yang kasihan lalu mencoba untuk mengambil kembali laporan tersebut. Tapi sayangnya laporan itu sudah diserahkan oleh seorang pengawas yang bernama Gale. Mengetahui hal tersebut, Amber pun kembali emosi hingga membakar kantor tersebut. Kemudian saat Amber pulang ke rumah, ia pun mendapati ayah dan ibunya sedang berusaha menutupi kebocoran pipa tersebut. Hal tersebut lantas membuat Barney marah. Cinder lalu menceritakan tentang tempat tinggal mereka dulu, di mana kenyamanan mereka harus hancur karena adanya badai yang menimpa tempat mereka, dan hal itu membuat api biru menjadi rusak. Alhasil mereka pun harus pergi dari sana demi melindungi sisa api biru yang mereka miliki. Mendengar cerita itu, Amber pun berjanji akan berusaha untuk mencegah toko mereka ditutup. Good daughter. I promise. Keesokan harinya Amber pergi menemui Webb agar dapat mengantarkannya pada Gale. Sesampainya di sana, Amber lalu menemui Gale dan meminta waktu padanya agar ia bisa memperbaiki kebocoran pipa di tokonya. Awalnya mereka sempat bersih tegang, hingga akhirnya mereka malah menikmati pertandingan bersama. Some little shop. I dare you. Selesai pertandingan, Amber pun kembali bicara dengan Gale dibantu oleh Wade. Hal itu membuat Gale akhirnya memberi Amber kesempatan lagi. Setelah itu Wade pun menceritakan kejadian pada waktu itu, di saat ia tersedot ke tempat Amber. Kemudian Amber pun membuat sebuah balon udara untuk menemukan masalah utama dari kebocoran pipanya. Di tengah perjalanan mereka mencari, Amber pun menceritakan mengapa ia sangat ingin menyelamatkan toko ayahnya. Hal itu karena semenjak kecil ayahnya selalu menuruti kemauannya dan membelanya, meskipun hal itu membuat ayahnya menjadi bahan ejekan. Setelah itu mereka pun akhirnya menemukan masalah utama dari kebocoran pipa. Ternyata semua itu karena kerusakan pintu air yang menahan air laut, sehingga bendungan yang menahan air laut jebol seiring kapal yang sering lewat. Tak lama setelah itu mereka pun hampir saja terbawa arus air. Beruntungnya mereka bisa selamat. Kemudian Amber pun memiliki ide untuk menutup pintu dengan pasir. Mereka pun lalu bekerja sama untuk menutup pintu itu dengan setumpuk pasir yang ada di sana. Setelah semua selesai, Wade pun mengajak Amber untuk berkencan. Fix it before Friday. Hingga keesokan harinya, tepat pukul 3, Amber pun pergi menemui Wade. Dan hal itu tercium oleh Cinder. Singkat cerita, Amber pun pergi ke bioskop, berfoto bersama, dan bersenang-senang melihat pemandangan kota. Semenjak saat itu, di tengah kesibukannya menjaga toko, ia pun masih menyempatkan dirinya untuk berkencan dengan Wade. Hingga suatu hari pintu bendungan itu jebol kembali, yang membuat pipa toko Amber kembali rusak. Saat Amber sedang memperbaiki pipa, tiba-tiba datang seseorang membawa bunga untuk Amber. Dan ternyata bunga itu adalah Wade yang sedang menyamar untuk menemui Amber. Di sana Wade menceritakan jika ia sudah ditegur oleh petugas pembangunan karena memakai pasir sembarangan dan membuat para petugas menjadi pasir. Namun saat mereka sedang bicara, tiba-tiba datang Barney. Di sana Wade pun lalu memperkenalkan diri sebagai petugas agar ia tidak dimarahi oleh Barney. Namun Barney yang tidak menyukai elemen air lalu menyuruh Wade untuk memakan arang panas yang biasa dimakan oleh elemen api. Awalnya Wade bisa mengatasi hal tersebut, namun karena Barney kembali memberi arang yang sangat panas, akhirnya membuat tubuh Wade meledak. Singkat cerita, mereka pun kembali bekerja sama untuk memperbaiki pintu yang sudah jebol. Mereka pun lalu mengumpulkan pasir yang ada di pantai. Namun tanpa sengaja mereka menemukan solusi lain, di mana Amber yang tidak sengaja menduduki sebuah pasir yang dapat membuatnya menjadi sebuah kaca. Akhirnya Amber pun menutup kebocoran pintu itu dengan kaca yang ia buat. Dan akhirnya masalah kebocoran utama dari rumahnya telah terselesaikan. Hingga suatu malam setelah menyuruh ayahnya untuk beristirahat, Amber pun pergi menemui Wade. Dan hal itu tercium oleh ibunya. Kemudian nampak Cinder yang ternyata mengikuti kemana Amber pergi. Ternyata Amber pergi untuk menemui keluarga Wade. Namun sayangnya Cinder tidak diperbolehkan masuk. Sementara Amber nampak disambut oleh keluarga Wade. Ternyata Wade adalah anak yatim di mana ayahnya sudah meninggal, sehingga ia harus hidup bersama ibu dan juga saudara tirinya di sana.
Saat sedang makan bersama, tanpa sengaja Amber menunjukkan bakatnya dalam memperbaiki kaca yang pecah menjadi kaca yang terlihat sangat indah. Dan hal itu membuat keluarga Webb sangat kagum. Just melted glass. Setelah mereka bermain bersama, Webb pun mendapat telepon dari Gale yang menyatakan masalah pintu yang bocor sudah selesai. Yup. Singkat cerita, saat Amber akan pulang, ibu Webb menyuruh Amber untuk bekerja di sebuah tempat kerajinan kaca, dan tentunya bakat itu akan dibayar sangat mahal. Namun sayangnya jika Amber menerima tawaran tersebut, Amber tidak bisa meneruskan usaha ayahnya. Mengingat hal itu adalah impian dari ayahnya, Amber pun tidak bisa menerimanya. Hal itu membuat Webb mengikuti Amber untuk membujuknya mengejar impiannya. You know what's crazy? Because this place is his dream. Namun saat sedang bicara, muncul Cinder dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Di sana Cinder mengingatkan jika mereka tidak bisa bersatu. Kemudian Cinder pun melakukan sebuah tes di mana mereka harus membakar 2 buah dupa. Dengan mudahnya Amber melakukan hal itu, tapi tidak dengan Webb. Akan tetapi Webb tidak kehabisan akal lalu membuka bajunya dan menggunakan pantulan api Amber agar bisa menyalakan dupa tersebut. Namun belum sempat Cinder memberitahu mereka cocok atau tidak, Bernie tiba-tiba turun dan membuat Webb harus pergi dari sana. Setelah itu Bernie sempat menceritakan jika ayahnya dulu tidak mau memberkati dirinya yang akan pergi dari Fireland, dan hal itu sangat membuatnya sedih. Oleh karena itu, Bernie pun akhirnya memberikan kado pada Amber dengan membuat papan nama toko atas nama Amber. This made for you. Keesokan harinya Amber datang ke rumah Webb untuk memberikan sesuatu. Di sana ia juga mengatakan bahwa ia setuju untuk meneruskan toko ayahnya. Namun Webb yang terkejut lalu mengajak Amber ke suatu tempat. Setelah sampai, Webb pun lalu meminta Gale untuk membuatkan sebuah gelembungan air besar agar Amber bisa masuk ke dalam air dengan aman. Mereka pun lalu bersenang-senang bersama. Di sana Webb ingin membuat Amber tidak mempedulikan omongan siapapun dan agar Amber bisa menjadi dirinya sendiri. Namun tiba-tiba nampak gelembungan air itu akan kempes. Hal itu membuat Webb harus bergegas mengeluarkan Amber dari dalam air. Setelah melakukan semua itu, akhirnya mereka pun yakin jika air dan api bisa bersatu. Mereka pun lalu mencoba saling bersentuhan dan berdansa bersama. Namun saat Amber mengingat ayahnya, ia pun kembali tersadar jika air dan api tidak akan pernah bisa bersatu. Ia pun lalu pergi meninggalkan Webb. It's over, Wade. Singkat cerita, Bernie pun membuat sebuah acara untuk menyerahkan toko itu pada Amber dengan memberikan api biru sebagai simbol penyerahan toko. Di sisi lain nampak kaca yang menambal pintu air mulai retak. Kembali pada Amber, saat ini ia sedang menerima warisan toko dari ayahnya. Namun tiba-tiba Wade datang dan mengatakan jika Amber harus menggapai impiannya sendiri dan jujur pada dirinya sendiri. Jika memang tidak menyukai toko dan para pelanggan yang sering membuatnya marah. Bahkan ia pun menyatakan cinta pada Amber di depan semua elemen api. Mengetahui hal tersebut, Bernie pun menjadi sangat marah karena mengetahui anaknya yang sudah jatuh cinta pada elemen air. Meskipun Cinder sudah mencoba untuk memberikan pengertian pada Bernie, namun Bernie tetap tidak setuju. Hingga tanpa sengaja Wade mengatakan jika kerusakan pipa di tokonya adalah karena ulah dari Amber sendiri, membuat Bernie tidak jadi memberikan toko tersebut pada Amber. Dan hal itu membuat Amber menjadi emosi dan akhirnya mengusir Wade dari sana. Setelah kejadian itu, Amber pun menjadi sangat sedih dan teringat akan kenangannya bersama Wade. Namun di sisi lain nampak pintu bendungan kembali jebol dan akan membanjiri wilayah elemen api. Sedangkan di tempat lain, Wade yang hilang harapan dengan Amber memutuskan untuk pergi. Akan tetapi saat ia sedang berpamitan, ia pun melihat menara dekat wilayah elemen api yang mulai hancur dan runtuh. Kembali pada Amber, ia pun lalu bergegas dengan motornya untuk memperingati para elemen api. Setelah melihat ayahnya dan ibunya yang selamat, Amber pun bergegas masuk ke dalam toko untuk menahan air dan melindungi api biru. Hingga tak lama kemudian Wade datang membantu. Amber lalu membuat kaca penahan untuk melindungi api biru. Namun sayangnya hal itu tetap gagal dan membuat api biru hampir saja terkena air. Tapi untungnya saja api biru itu berhasil diselamatkan oleh Wade. Thank you. Akan tetapi karena tempat itu terasa sangat panas, Wade pun mulai menguap. Melihat hal itu, Amber lalu menyuruh Wade untuk naik. Namun sayangnya hal itu tidak berhasil dan akhirnya Wade menghilang menjadi uap. Setelah semua itu, orang tua Amber pun menghampiri.
Amber yang berhasil menyelamatkan api biru. Namun di waktu yang sama ia juga sedih karena harus kehilangan Wade. Namun saat Amber melihat tetesan air dari atas atap, ia pun akhirnya tahu jika Wade masih ada di sana. Mereka pun lalu mengatakan semua hal yang bisa membuat Wade menangis, hingga akhirnya Wade dapat kembali menjadi satu. Setelah Wade kembali, Amber pun lalu memeluknya dan menerima cintanya. Akhirnya hubungan mereka pun disetujui oleh orang tua Amber. Hingga beberapa bulan kemudian, akhirnya Amber dan Wade yang sudah bersama memutuskan untuk pergi bekerja di perusahaan kaca sesuai impian Amber selama ini. Dengan sedihnya, Wade pun berpisah dengan ibunya. Begitupun dengan Amber dan keluarganya. Sebelum benar-benar pergi, Amber yang tidak lupa untuk meminta berkat pada ayahnya. Dan Bernie pun lalu memberkati putrinya untuk pergi mengejar impiannya. Dan film pun tamat.